Tammy Parkin dilahirkan dan dibesarkan di kota kecil New Hampshire, Amerika Serikat. Penduduk kota di negara bagian itu adalah kulit putih yang menganut agama mayoritas di tempat itu. Ia mengaku berasal dari keluarga yang sangat miskin. Karena gereja akan memasak makanan untuk orang miskin. Rumah ibadah agama mayoritas selalu menjadi bagian dari hidup saya, cerita Tammy. Tinggal di kota kecil dengan pengawasan orang tua yang minim, memasuki masa puber adalah waktu yang sulit bagi dirinya. Disebutnya, saat itu hidupnya ketika membosankan sebagai remaja dan dia telah membuat pilihan yang buruk. Tuhan memberkati saya dengan gadis-gadis cantik ini. Saya telah menempuh jalan yang buruk dan putri saya membutuhkan saya. Jadi saya melangkah maju dan saya mencoba yang terbaik untuk melakukan yang benar menurut mereka, ujar Tammy. Tammy adalah seorang ibu tunggal. Ia harus bekerja sangat keras untuk menghidupi kedua putrinya, terkadang 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Kemudian ia membesarkan anak perempuannya itu dengan cara berbeda dari dia dibesarkan oleh orang tuanya. Meskipun saya bekerja keras, seringkali kami tidak punya uang ekstra untuk apapun selain untuk kebutuhan dasar. Itu sulit, keluh Tammy. Pasca tragedi 9/11, Tammy menjadi sangat konservatif secara politik. Ia menghabiskan banyak waktu menonton berita Fox dan mendengarkan talk radio. Dari berita-berita yang dikonsumsinya, ia berpikir telah mengetahui segalanya tentang Islam. Pada kenyataannya, saya belum pernah bertemu seorang Muslim dalam hidup saya, tetapi entah bagaimana dengan mendengarkan berita saya pikir saya tahu segalanya, kata Tammy. Bahkan, Tammy akan bersikap keras saat ada orang ingin membela Islam, dan merasa yakin dirinya lebih baik dari mereka. Ia mengasumsikan seorang Muslim adalah orang Arab. Namun setelah bertahun-tahun baru menyadari jika dirinya tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Apa yang saya asumsikan adalah seorang Muslim adalah seorang Arab. Satu-satunya gambaran dan opini yang saya miliki adalah apa yang dikatakan dan ditunjukkan Fox News kepada saya, ungkap Tammy. Kemudian ketika 2 putrinya lulus SMA, mereka memilih meninggalkan rumah seperti remaja Amerika pada umumnya. Menurut Tammy, hal ini berbeda dengan orang Islam, di mana seorang anak akan tinggal bersama orang tuanya hingga menikah. Kondisi ini membuat dirinya kesepian, meski dia memiliki rumah yang cukup besar. Di sanalah saya berada di rumah besar ini dan semua yang telah saya kerjakan dan semua yang saya ketahui telah hilang, kata Tammy. Pada masa itu, Tammy merasa depresi berat. Bahkan dia kesulitan mengetahui jati dirinya sebagai pribadi dan bukan hanya sebagai seorang ibu. Saat itu adalah waktu yang sangat kelam bagi dirinya. Ia harus kehilangan pekerjaannya dan memutuskan untuk pergi dari kampung halamannya menuju Florida. Saya menjual semua yang saya miliki, rumah saya, mobil saya, semuanya dan membeli tiket kereta api bersama seorang teman yang jauhnya lebih dari 1000 mil di Florida. Saya pikir ini adalah langkah yang bagus tetapi sebenarnya justru sebaliknya, lanjutnya. Sayangnya, Tammy justru harus terdampar di Florida karena kehabisan uang, tanpa keluarga. Kemudian pada saat itu, ia belajar tentang komputer dan internet dan menemukan ruang obrolan keagamaan, termasuk Islam. Dengan ruang obrolan keagamaan itu, dia berharap menemukan bimbingan. Orang kedua yang saya ajak ngobrol di ruangan ini adalah seorang Muslim. Dan meskipun saya sombong dan marah, dia mendengarkan, tutur Tammy. Seorang Muslim yang menjadi teman obrolannya tersebut mendengarkan kesulitan yang Tammy hadapi, dan menawarkannya bantuan. Padahal, kata dia, seorang Muslim itu tidak mengenalnya sama sekali. Seorang Muslim itu juga mengetahui kalau dirinya tidak dapat segera mengembalikan bantuan itu. Tetapi seorang Muslim tetap mengirimi uang agar dirinya bisa kembali ke keluarganya. Saya tidak pantas menerima kebaikan ini. Saya telah memuntahkan beberapa hal jahat tentang Islam dan inilah orang yang mengulurkan tangan yang sangat saya butuhkan, jelasnya. Walhasil, kebaikan seorang Muslim yang menjadi teman obrolannya tersebut mengubah jalan hidup dirinya. Bahkan, ketika kembali ke New Hampshire, Tammy merasa lebih ringan, dan hatinya pun berubah.
Ia mulai menonton video tentang Islam, khususnya cerita-cerita bertobat. Saya menyadari bahwa saya salah tentang apa yang saya pikirkan tentang Islam dan Muslim, sesal Tami. Sebulan kemudian, setelah berbicara dengan teman barunya dan menjelaskan kepadanya bahwa ia sedang belajar tentang Islam. Kemudian dia mengundangnya untuk datang mengunjungi Mesir, tempat asalnya. Sempat ragu karena revolusi sedang berlangsung dan ketidakpastian di Timur Tengah, akhirnya dia setuju untuk pergi ke Mesir. Saya mendapatkan paspor saya dan saya pergi. Mesir tidak seperti yang pernah saya alami, ucap Tami. Pagi hari setelah Tami tiba di Mesir dia, pertama kali mendengar azan dan langsung menangis. Ia juga melihat orang-orang berdoa di jalan, di toko, bersama orang lain. Dimanapun mereka berada, mereka berdoa dan dia kembali menangis. Mereka tidak malu tentang cinta mereka kepada Tuhan. Saya menginginkan itu dalam hidup saya, kata Tami. Rasa laparnya akan pengetahuan tentang Islam pun meningkat 10 kali lipat. Kemudian membaca dan melihat semua yang ia bisa. Tami merasa dirinya membutuhkan struktur dalam hidupnya yang selama ia tidak pernah memilikinya. Kemudian Islam memberinya struktur itu dengan salat 5 waktu. Saya membutuhkan aturan seperti tidak ada alkohol dan tidak ada hubungan dengan pria sebelum menikah, sambung Tami. 1 minggu setelah tiba di Mesir, saya mengucapkan syahadat. Saya harus menjadi seorang muslim. 2 pelajaran penting, tegas Tami. Selanjutnya, Tami menjelaskan, pelajaran yang paling didapat dari perenungannya dan jalan hijrahnya ke Islam adalah di tempat tergelap, sekalipun Allah tidak pernah meninggalkannya.